Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mel Octavia. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam mata kuliah Psikologi Manajemen dosen pengampu Ibu Dece Berlian Purnama. Di sini Mel mau nanya sama ayah. Dalam di keluarga kita, kalau misalnya ayah mau ngambil keputusan itu, apakah ayah ngambilnya kayak sepihak atau didiskusiin bareng-bareng dulu? Ya, kalau ayah itu sebagai orang tua harus diskusikan dulu bareng-bareng sesuai dengan kemauan dan juga kemampuan orang tua kan gitu. Kalau ya kemauan anak itu ya ayah setujui tidak sesuai sama kemampuan ayah, mungkin ayah juga akhirnya itu menjadi batal kan. Jadi kalau udah kita diskusikan berarti ada jalan keluarnya kan gitu. Ayah buat keluarga ini gimana sih, kayak apa yang ayah lakuin kayak gitu buat misalnya target itu tercapai, visi dan misi, kayak tujuannya seperti itu. Ya kalau masalah untuk tercapainya itu visi dan misi, terutama kita kan misalnya seperti kalian mau kuliah itu visi dan misinya apa, jenjangnya gitu, maksud jenjangnya ke atasnya itu apa, misalnya mau kau ambil jurusannya kan. Jadi juga ayah mengambil misi dan visinya itu ya menengok jurusan kalian. Kalaulah jurusan misalnya kalian nggak mampu sama ekonomi ayah, tentu ayah memikirkan ataupun memberi saran dulu sama kalian, oh kalau kayak gitu mungkin rasanya nggak mampu kan gitu ayah. Karena arti kata yang ayah dapatkan ekonomi itu sama yang kalian dapatkan jenjang ataupun jurusan, jenjang ataupun jurusan nanti itu yang mungkin bisa-bisa boleh dikatakan ya belum aja, mungkin nanti separuh main, baru awal aja udah mungkin nggak bisa tercapai. Nengok dulu apa jurusan anak yang mau kuliah itu yang mau diambil sama dia. Nah jenjangnya ataupun kedepannya nanti kan itu yang harus kita pikirkan. Kita juga kalau bisa memberikan saran ataupun pendapat sama anak supaya bisa anak juga mempertimbangkan atau juga menilai dan memandang juga ekonomi orang tua kan. Hasil wawancara yang saya dapatkan ketika bertanya mengenai visi dan misi yang ingin dicapai di dalam suatu keluarga, narasumber mengatakan yaitu ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kemampuan dan passion anggota keluarga tersebut. Narasumber tidak ingin memaksakan kehendaknya ketika ingin mencapai visi dan misi. Visi dan misi dibuat tentunya berdasarkan kesepakatan bersama dengan melibatkan para anggota. Ketika visi dan misi ini dibuat, yaitu bertujuan dengan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tentu keputusan ini sudah disetujui oleh para anggota yang terlibat. Nah, oleh karena itu para anggota akan sebisa mungkin ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia masing-masing di dalam keluarga tersebut. Dari hasil wawancara yang telah saya dapatkan ketika bertanya mengenai bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin di kepala keluarga tersebut, narasumber mengatakan ketika ingin mengambil suatu keputusan, baik yang berhubungan langsung dengan salah satu dari anggota yang berada di dalam keluarga tersebut ataupun keputusan mengenai suatu masalah yang tengah terjadi, maka kepala keluarga akan menggunakan diskusi bersama atau menggunakan cara yaitu musyawarah. Tentunya peran dari para anggota sangat diperlukan untuk dapat memberikan saran atau memberikan solusi kepada kepala keluarga tersebut. Agar nantinya ketika mengambil keputusan, narasumber harus tegas, serta ketika sudah ditetapkan keputusan apa yang akan diambil, para anggota tidak akan menyalahkan serta adanya rasa yang
adanya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap anggota agar keputusan yang telah diambil oleh kepala keluarga tersebut dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan baik oleh para anggota serta kepala keluarga itu sendiri. Aspek-aspek yang penting dalam pengambilan keputusan tentunya melibatkan aspek-aspek yang tetap memusyawarahkan atau melakukan diskusi terhadap keputusan yang akan diambil serta melibatkan anggota keluarga. Terlebih, keputusan yang akan diambil berkaitan langsung dengan salah satu anggota. Tentunya hal ini harus melibatkan para anggota agar ikut serta dan berperan dalam musyawarah atau pengambilan keputusan tersebut. Pendapat dari para anggota juga sangat diperlukan agar tidak dilakukan secara sepihak oleh pemimpin, agar hal-hal yang tidak diinginkan oleh kepala keluarga, yaitu selaku narasumber, ini dapat dihindari serta dicegah, seperti meminimalisir konflik yang terjadi antar keluarga. Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan serta dari pertanyaan-pertanyaan yang telah saya ajukan serta jawaban yang saya terima dari narasumber, maka di sini saya dapat menganalisis serta menyimpulkan bahwa kepala keluarga yang saya wawancarai adalah seseorang pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan demokratis. Ini sesuai dengan ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis, yaitu seorang pemimpin tentunya lebih bersifat terbuka kepada anggotanya, serta kepala keluarga tersebut tidak mementingkan egonya saja. Kepala keluarga tersebut juga sangat memperhatikan solusi-solusi serta saran-saran yang diberikan oleh para anggota. Kepala keluarga tersebut memberikan secara terbuka hal-hal yang mungkin membuat para anggota merasa tertekan ketika ada hal-hal yang beliau sampaikan secara kurang tepat, maka para anggota berhak untuk menyampaikan keluhannya atau menyampaikan saran-saran kepada beliau. Namun beliau juga tetap menekankan aturan yang telah berlaku di dalam suatu keluarga tersebut. Ketika itu hal yang dilakukan sesuai dengan aturan yang dilakukan oleh anggota, maka beliau akan dengan tegas menyikapinya dan secara tanggap menyikapinya. Kesimpulan kedua yang saya dapatkan dari hasil wawancara tersebut adalah ketika kepala keluarga ingin merealisasikan tujuan atau visi dan misi di dalam sebuah keluarga, maka tentunya agar tujuan dari visi dan misi itu dapat tercapai, tentunya harus ada rencana, harus mengawasi, mengarahkan, dan melakukan tindakan yang tentunya akan dilakukan oleh kepala keluarga itu sendiri. Nah, jika ini dikaitkan dengan fungsi manajemen, maka ini sesuai dengan planning, organizing, directing, serta controlling. Tentunya di sini dapat kita lihat secara tidak langsung kepala keluarga telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen agar visi dan misi di dalam suatu keluarga tersebut dapat tercapai dengan baik dan benar.